şimdi yapsın Sabahattin? Mahmut Paşa'nın alını duyduğum an reddet. Tek bir soru sordum, tek! Şu vaziyete bak. Lakin bu mevzuda ben ona inanıyorum. Motorlarda kullanılabilir hale getirdi. Bir şey var. Petrole... Selamat datang di Alur Film. Paitat Sultan Abdul Hamid, sebuah film yang disutradarai oleh Dogan Umit Karaca, yang disiarkan dan diproduksi di salah satu televisi Turki, yaitu TRT1, yang diperankan oleh Bülent Inal sebagai Sultan Abdul Hamid, Bahadir Yeniseri Lugu sebagai Qasim Pasha, Hakan Boyer sebagai Mahmud Pasha, dan masih banyak lagi aktor-aktor yang lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya yang akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Paitat Sultan Abdul Hamid. Masih ingatkah kalian dengan episode sebelumnya, yaitu apa isi surat dari Mahmud Pasha? Dan siapa orang yang telah membocorkan penjualan tambang boron? Mari kita dengarkan bersama-sama Paitat Sultan Abdul Hamid episode 36. Selamat mendengarkan. Di awal cerita, kita akan menjawab tentang apa isi surat dari Mahmud Pasha. Ternyata surat tersebut berisi tentang pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa orang yang telah membocorkan penjualan tambang boron. Kalian pasti tahu jawabannya, yaitu Sesade Abdul Qadir. Semoga kalian masih ingat alasan Sesade melakukan hal tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid bertanya kepada Sesade mengapa Anda begitu peduli terhadap penjualan tersebut. Padahal Anda tidak ikut serta dalam diskusi kita. Namun Sesade hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Kemudian Sultan Abdul Hamid kembali lagi bertanya, apakah Anda tahu berapa kerugian yang kami terima atas perbuatanmu itu? Dan kepada siapa lagi Anda memberitahu tentang ini semua? Sesade masih terdiam dan tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Namun Sesade teringat bahwa Sesade pernah mengatakan tentang hal itu kepada pamannya, yaitu Hüseyin Pasha. Anda askeri malzemelerin bulunduğu sandıkların içinde. Sayangnya Sesade tidak memberitahu kepada Sultan Abdul Hamid bahwa Sesade pernah bercerita kepada pamannya. Dan Sesade hanya meminta maaf atas perbuatannya kepada Sultan Abdul Hamid dan berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Sultan Abdul Hamid nampak marah atas perbuatan anaknya itu. Sus! Sus! Karena tidak kali ini saja, Abdul Qadir melakukan kesalahannya dan merusak rencana Sultan Abdul Hamid. Kemudian, pada akhirnya Sultan Abdul Hamid membuat keputusan dan menjatuhkan sebuah hukuman kepada pangerannya, yaitu Sultan Abdul Hamid mengusir dan menyuruh Sesade untuk pergi meninggalkan istana. Dan Sultan Abdul Hamid juga menyita semua fasilitas beserta tabungan milik Abdul Qadir dengan alasan untuk membayar semua kesalahan yang telah dia buat. Abdul Qadir tidak menyangka bahwa ayahnya akan memberi keputusan seperti itu, tetapi itulah kenyataan yang harus diterima oleh Abdul Qadir. Kemudian scene berganti. Seperti biasa Sultan Abdul Hamid dan para pasiennya melakukan sebuah rapat. Dalam rapatnya kali ini, Sultan Abdul Hamid nampak marah kepada Husain Pasha. Karena ketika barang-barang tersebut disita, Husain Pasha tidak mengkerahkan pasukannya untuk melawan. Sultan Abdul Hamid merasa kecewa kepada Husain Pasha karena tugas itu adalah tugas pertama yang diberikan oleh Sultan Abdul Hamid kepada Husain Pasha. Namun gagal. Kemudian Husain Pasha pun meminta maaf kepada Sultan Abdul Hamid atas kesalahannya tersebut. Kemudian Taufik Pasha mengatakan, "Tuanku, bagaimana langkah kita selanjutnya? Jika sudah seperti ini, 4 tahun dari sekarang, kita bisa kehilangan petrol kita, tuanku." Sultan Abdul Hamid menjawab, "Kita akan terus berjuang, Pasha, sampai mendapatkan petrol kita kembali. Apakah kalian semua sudah lelah dengan ini semua, Pasha? Untuk apa kita menyerah? Akankah kita menyerah kepada mereka, Pasha?" kata Sultan Abdul Hamid. Kemudian Sultan Abdul Hamid melanjutkan, "Ingat, Pasha, asalkan kita masih punya iman pasti masih ada kemungkinan. Ingat itu, Pasha." Delip baş verir. Baş verir de
lig daha ilk işinde yerle yeksan oluyor. Varsa imkan da vardır. Setelah rapat selesai, Silim Pasha menghadap Sultan Abdul Hamid. Kemudian Silim Pasha menceritakan kepada Sultan Abdul Hamid tentang apa yang sudah dilakukan dan diperbuat putrinya, yaitu Dilsat. Setelah itu Silim Pasha mengatakan, "Tuanku, saya rasa saya tidak pantas jika saya dijadikan sebagai anggota pasamu. Saya merasa malu kepada Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh anak saya kepada negara ini. Maka dari itu saya meminta kepada Anda agar saya diberhentikan dari tugas saya, tuanku. Saya siap menerima hukuman apapun dari Anda untuk menebus dosa-dosa anak saya," kata Silim Pasha. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Permintaan Anda saya tolak, Pasha. Biz doğru olmaya çalıştıkça Saya rasa ini bukan salah kita. Menurut saya, anak adalah ujian terbesar bagi kita. Seburuk apapun perbuatan anak kita, dia tetaplah anak kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan oleh anak kita di luar sana." Sultan Abdul Hamid melanjutkan, "Ini bukan waktunya untuk kita menyerah seperti ini, Pasha, karena pengkhianat selalu ada di sekitar kita. Dan ini adalah peringatan bagi kita bahwa kita harus bekerja lebih keras lagi, Pasha. Sekarang Anda pergi dan lakukan tugas terakhir sebagai seorang ayah kepada putrinya. Lalu Anda kembali lagi ke sini dan lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan pada pekerjaan Anda." şimdi gidip merhum kızınız için haremimize kadar girip her yanımızı sarmışken Emredersiniz hünkârım. Allah ömrünüze bereket versin hünkârım. Kemudian scene berganti. Vladimir memberitahu kepada Parvus bahwa Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm akan melakukan sebuah pertemuan di istana Dolma Beach. Kemudian Parvus pun menyuruh Vladimir untuk mengikuti mereka. Dan Parvus mengatakan, "Saya telah menerima sebuah kabar dari ratu kita, bahwa Ratu Inggris telah memutuskan untuk membunuh cucunya, yaitu Wilhelm. Siapkan peti mati untuknya, Vladimir," kata Parvus. Kraliçe torun katili olmaya karar vermiş. Ne takip edeceksin? En savunma... Abi! Gitme! Seni hiç göremeyecek miyim? Belki Kemudian scene berganti. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Vladimir sebelumnya, bahwa Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm akan melakukan pertemuan. Tetapi Sultan Abdul Hamid merubah rencananya. Tidak jadi bertemu di istana Dolma Beach, tetapi Sultan Abdul Hamid membawa Kaisar Wilhelm di sebuah kapal pesiar milik Sultan Abdul Hamid. Alasan Sultan Abdul Hamid merubah rencana itu adalah agar Kaisar Wilhelm dapat mengenal lebih jauh tentang negaranya. Sementara itu, Vladimir tidak menyangka bahwa Sultan Abdul Hamid telah merubah rencananya. Kemudian Vladimir pun langsung memberitahu perubahan rencana itu kepada Parvus. Alhasil Parvus pun marah setelah mendengar penjelasan dari Vladimir. Nasıl çalışıyorsun sen? Di sisi lain, di sini Sultan Abdul Hamid akan memperkenalkan beberapa bangunan bersejarah miliknya kepada Kaisar Wilhelm. Yang pertama, Sultan Abdul Hamid memperkenalkan Istana Fria. Sultan Abdul Hamid mengatakan ini adalah istana kecil Kaisar Wilhelm. Setelah pencopotan tahtanya pamanku, yaitu Abdul Aziz, dia dibawa ke istana itu. Sultan Abdul Hamid melanjutkan, suatu hari ada 6 orang pegulat hebat yang masuk ke ruangan itu, lalu orang tersebut membunuh paman saya. Kaisar Wilhelm mengatakan, "Saya pernah mendengar cerita itu, konon Inggris lah dalam dibalik perbuatan itu." Kemudian yang kedua, ada istana Dolma Beach, istana yang batal dijadikan sebagai pertemuan tersebut. Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Istana itu indah, tetapi sekarang dia sudah tidak berdaya. Pada kepemerintahan ayahku, yaitu Sultan Abdul Mesir, istana ini dibuat untuk melawan para elit Eropa pada waktu itu." Kemudian yang ketiga ada istana Top. Tapi dari istana inilah Ottoman memerintah dunia selama 300 tahun, kata Sultan Abdul Hamid. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Hagia Sophia. Ketika Kaisar Wilhelm hendak mengambil teropongnya, Sultan Abdul Hamid melarangnya agar Kaisar Wilhelm tidak melihat istana tersebut. durun. Kaisar Wilhelm, sakın bakmayın.
Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan setiap umat Kristiani yang melihat Hagia Sophia pasti mereka merasa iri, maka untuk itu saya melarang Anda. Kemudian Kaisar Wilhelm mengatakan saya pernah membaca sebuah buku tentang Sultan Fatih Mehmed. Dan saya yakin dia adalah Kaisar Islam yang sejati, dia membangun Hagia Sophia yang sangat indah, lalu dijadikan sebagai masjid. Itulah yang membuat iri umat Kristiani. Ayasofya'ya bakan her Hristiyan imrenir. Setelah melakukan perjalanan dengan Sultan Abdul Hamid, Kaisar Wilhelm kembali ke istana. Ternyata di sini Kaisar Wilhelm mempunyai rencana untuk membunuh Sultan Abdul Hamid. Untuk melancarkan aksinya, Kaisar Wilhelm membutuhkan bantuan Harjil. Kemudian Kaisar Wilhelm menyuruh wakilnya untuk segera dipertemukan dengan Harjil agar rencananya segera dibuat. Timden emin olarak gittiğim Kudüs'ten bir tokat yiyerek bize arabamızın daha rahat gidebileceği siyasetimin önündeki tüm engelleri kaldıracağım. Kemudian scene berganti. Sultan Abdul Hamid kembali mengumpulkan para pasannya. Dalam pertemuannya kali ini mereka akan membahas tentang kekalahan di meja perjanjian dengan Karasus sebelumnya. Sultan Abdul Hamid harus berpikir keras untuk mempertahankan petrolnya. Belum lagi ditambah dengan masalah menghadapi Duinu Umayyah yang mengakibatkan hutang negara semakin bertambah. Kemudian langkah yang diambil oleh Sultan Abdul Hamid untuk mengatasi masalah hutang negaranya adalah dengan cara mengatur ulang sistem keuangan milik negaranya. Namun yang masih menjadi penghalang bagi Sultan Abdul Hamid adalah para organisasi Duinu Umayyah tersebut. Kemudian Mahmud Pasha mengatakan, "Tuanku, bagaimana cara kita untuk melawan mereka?" Sultan Abdul Hamid menjawab, "Kita harus melangkah di depan mereka sebelum mereka bertindak." Pasha, Vazifelerinizden çekilirsiniz. Bana paşalar. Şu vakitten sonra Duyun-u Umumiye'ye bir devlet olacağız. Başka yolu yok. Kemudian scene berganti. Malam harinya Harsil datang menemui Kaisar Wilhelm. Di sini Kaisar Wilhelm memberitahu rencananya kepada Harsil yang ingin membunuh Sultan Abdul Hamid. Rencana Kaisar Wilhelm adalah menyuruh Harsil agar para pengikutnya Harsil, yaitu para Yahudi Zionis, untuk berpura-pura menangkap dan menyandera duta Jerman tersebut. Lalu Kaisar Wilhelm akan membuat skema pembunuhan kepada Sultan Abdul Hamid di tempat yang sudah ditentukan. Awalnya Harsil ragu pada ajakan Kaisar Wilhelm. Namun Kaisar berjanji jika Harsil mau membantu rencananya. Dan jika rencana berhasil, lalu Sultan Abdul Hamid meninggal, Kaisar Wilhelm berjanji akan membantu mengurus tanah Palestina agar menjadi milik para orang-orang Yahudi. Dan Andalah yang akan memimpin mereka, ujar Kaisar Wilhelm. Tanpa pikir panjang, Harsil pun menyanggupi permintaan Kaisar Jerman tersebut. Yahudilerin sorunlarını dünyaya duyurmuş olacaksın. Hamid hepsini affedecektir. Bunu yapacağım majesteleri. Kemudian Harjil dan duta Jerman langsung menemui para pengikut Harjil tersebut, yaitu para Yahudi Zionis. Kemudian Harjil meminta bantuan kepada mereka. Kemudian Harjil mengatakan, "Jika kalian mau melakukan ini semua, lalu kalian berhasil, saya berjanji, saya akan mengurus tanah Palestina agar menjadi hak milik kalian semua." Dan pada akhirnya mereka menyanggupi permintaan dari pemimpin mereka, yaitu Harjil. Dediğinizi söyleyin. Kimse size zarar vermeyecek. Kemudian scene berganti. Keesokan paginya Harsil memberitahu kepada Parvus tentang tawaran Kaisar Wilhelm tersebut. Kemudian Parvus mengatakan, "Anda batalkan saja permintaan itu, karena jika Anda melakukannya pasti semua akan sia-sia." Harsil mengatakan, "Mengapa bisa?" Parvus menjawab, "Karena ratu kita menginginkan cucunya untuk mati." Harsil pun langsung merasa lemas setelah mendengar apa yang Parvus katakan. Hamid büyük bir siyasi krizle karşı karşıya kalacak. Ölü bir imparatorun kimse... Oke, saya akan jelaskan sedikit. Alasan Kaisar Wilhelm ingin membunuh Sultan Abdul Hamid adalah agar hak petrol sepenuhnya milik Kaisar Wilhelm. Karena di pertemuan sebelumnya, Sultan Abdul Hamid telah kalah di meja perjanjian dengan Karaso. Sedangkan alasan Ratu Inggris ingin membunuh cucunya, yaitu Kaisar Wilhelm, adalah Ratu Inggris tidak terima terhadap Wilhelm yang sudah mengirimkan sebuah dokumen bawar di episode sebelumnya, yang mengakibatkan Inggris memasuki perang termahal dalam sejarah Inggris. Pada waktu itu, alasan kedua Ratu Inggris adalah jika Kaisar Wilhelm mati, maka perjanjian dengan Parvus sebelumnya, yaitu hak petrol sepenuhnya akan ada di tangan Inggris. Bagaimana? Paham kan?
Wilhelm Hazretleri geldi. Huzurunuzda kabulü bekler. Setelah itu Kaisar Wilhelm memberitahu kepada Sultan Abdul Hamid bahwa kedutaannya telah disandera oleh orang-orang Yahudi. Sultan Abdul Hamid merasa heran dan mengatakan, "Bagaimana bisa terjadi?" Kaisar Wilhelm menjawab, "Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan seperti itu." Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Saya akan segera menangani masalah ini." Ben sadece Hem o Yahudiler hem de sefirden başka bir şey düşünmediğimiz bu garipler. Niçin? Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Mahmud Pasya untuk mendatangi orang-orang Yahudi tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ben sefir gitti diye ona kızdık zannettim. Seçilen askerlerin başına bir subay atayacak. Emredersiniz. Kemudian Mahmud Pasya menuju penginapan para orang Yahudi tersebut. Sesampainya di sana, Mahmud Pasya diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu Mahmud Pasya mengatakan, "Mengapa Anda menyandera duta itu? Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari negara ini?" Mahmud Pasya melanjutkan, "Bukankah Sultan kita telah memberikan apa yang kalian minta? Lihat, Sultan kita telah memberikan semuanya. Makan, minum, bahkan tempat tinggal untuk kalian semua. Ingat, jika tidak ada Sultan kita, kalian semua sudah mati di kapal itu, karena kapal itu seharusnya sudah dibom. Tapi Sultan kita mencegahnya karena ada kalian semua di dalam kapal tersebut. Sekarang lepaskan duta itu," kata Mahmud Pasya. Orang Yahudi mengatakan, "Tidak, Pasya. Kami hanya ingin Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm datang ke sini bersama para wartawan untuk melihat kondisi kita dan mendengarkan keinginan kita secara langsung." Kemudian Mahmud Pasya pun pergi. Setelah keluar dari tempat tinggal orang Yahudi tersebut, Mahmud Pasya melihat bahwa wakil Jerman datang ke tempat tersebut. Mahmud Pasya merasa ada yang aneh. Kemudian Mahmud Pasya memanggil salah satu tentara yang mengantar wakil Jerman tersebut. Hay dangalak. Salih! Salih! Gel evladım, gel. Tentara ini bernama Salih. Salih ini juga saudaranya Mahmud Pasya. Kemudian Mahmud Pasya menyuruh Salih untuk mencari tahu tentang apa yang sedang dilakukan oleh wakil Jerman tersebut. Jika itu berhasil, maka Mahmud Pasya akan mengangkat Salih sebagai perwira di tentaranya. Allah'tan Mahmud Paşa. Aferin Salih efendim. Ternyata kedatangan wakil Jerman ke tempat tersebut adalah untuk memberi perintah. Kemudian wakil Jerman menunjukkan sebuah foto. Ternyata foto itu adalah Osman Pasya. Tidak hanya Sultan Abdul Hamid yang akan dibunuh, ternyata Osman Pasya juga menjadi sasaran bagi mereka. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, "Bagaimana jika orang itu menembakku terlebih dahulu?" Wakil Jerman menjawab, "Tenang saja tentara, kami siap membela kalian semua." Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Gel paşa. Kemudian scene berganti. Mahmud Pasya melaporkan kepada Sultan Abdul Hamid tentang keinginan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Saya mengerti, Pasya. Ternyata sekarang orang-orang Kristiani memiliki dendam tertentu kepada orang-orang Yahudi." Mahmud Pasya mengatakan, "Mengapa bisa begitu, tuanku?" Sultan Abdul Hamid menjawab, "Karena menurut mereka yang menyalib Yesus dari Nazaret adalah orang-orang Yahudi. Mungkin itu sebabnya yang mengakibatkan berujung pada pertumpahan darah di antara mereka. Tetapi tidak dengan orang Muslim, Pasya. Orang Muslim itu istimewa mereka, tidak memiliki dendam terhadap orang Kristiani ataupun Yahudi," kata Sultan Abdul Hamid. Kemudian Mahmud Pasya mengatakan, "Tuanku, saat aku meninggalkan tempat tersebut, saya melihat wakil Jerman juga masuk ke tempat itu. Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke tempat itu?" Sultan Abdul Hamid berpikir sejenak, kemudian ia mengatakan, "Kita akan tetap pergi ke sana, Pasya, tentunya dengan Wilhelm." İmparator Wilhelm'in yardımcısının hana girdiğini gördüm. Sef Hristiyanların Yahudilere karşı. Eyvallah. Koruma olarak onlar. Kemudian scene berganti. Sementara itu, rencana Parvus membunuh Wilhelm adalah menyuruh Husain Pasya untuk menyelesaikannya. Kemudian Parvus mengatakan, "Bagaimana Anda akan melakukan ini semua?" Husain Pasya mengatakan, "Tenang saja, saya akan menggunakan tentara yang telah dipilih oleh Mahmud Pasya, agar nantinya saya bisa menyalahkan Mahmud Pasya juga."
Birliğin yeni komutanı kim? Yüzbaşı Salih, benim paşam. Sore harinya Husain Pasya mengumpulkan tentaranya dan memanggil tentara yang telah ditunjuk oleh Mahmud Pasya sebelumnya, yaitu Salih. Kemudian Husain Pasha mengatakan, saya akan memberimu sebuah tugas rahasia, bahwa di pertemuan nanti akan ada orang utusan Wilhelm yang akan membunuh sultan kita. Jika ada orang di antara mereka yang menodongkan pistol, maka segera mungkin Anda menembak Wilhelm. Salih mengatakan, tetapi Mahmud Pasha tidak memberitahu tentang hal itu padaku. Husain Pasha menjawab, jika sultan kita yang mati duluan, maka Anda orang yang pertama saya cari. Secara terpaksa Salih pun menyetujui perintah Husain Pasha tersebut. Başına tayin edildin. Vazifeyi kabul ettin. Asker, sen nasıl emrimi sorgularsın? Kemudian scene berganti. Di ruang rahasia Sultan Abdul Hamid menyuruh Murad untuk menyelidiki lebih lanjut terhadap tersandranya duta Jerman tersebut. Olabilirler. İmparatoruna karşı bir hainlik içinde olabilir. Keesokan paginya sebelum menemui orang-orang Yahudi di penginapan, Sultan Abdul Hamid menawarkan sebuah perjanjian kepada Kaisar Wilhelm. Sultan Abdul Hamid mengatakan dalam pembuatan rel kereta api di setiap jarak 20 meter, di situ ada tambang emas yang bisa Anda gali. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian ini, Kaisar Wilhelm? Kata Sultan Abdul Hamid. Tanpa pikir panjang, Kaisar Wilhelm menyetujui tawaran dari Sultan Abdul Hamid. Setelah Kaisar Wilhelm pergi, Husain Pasha mengatakan, Tuanku, mengapa Anda juga memberikan tambang kita kepada Wilhelm? Bukankah kita sudah kehilangan petrol kita? Sultan Abdul Hamid menjawab, tidak Pasha. Justru jika kita menandatangani perjanjian ini, kita akan mengembalikan petrol kita. Karena tambang tersebut tidak terletak pada jarak 20 meter Pasha, tetapi ada pada jarak 40 meter. Jika perjanjian ini berjalan, maka pasti akan memperlambat kinerja mereka, karena mereka pasti akan sibuk dengan tambangnya. Pada akhirnya mereka tidak akan menyelesaikan waktu yang sudah kita tentukan, dan petrol akan kembali ke tangan kita, kata Sultan Abdul Hamid. 20 kilometrelik çevresinde maden bulunmuyor. Bunu yaz. Hünkârımızın o petrolü korumak için. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari Sultan Abdul Hamid, Husain Pasha langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Parvus. Kemudian Parvus mengatakan sangat mustahil mengalahkan Abdul Hamid secara politik. Dia layaknya pesulap, apa yang sudah berada di tangan kita, dia mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Satu-satunya jalan bagi kita sekarang adalah selesaikan Wilhelm sekarang juga, agar petrol menjadi milik kita sepenuhnya. Jika Wilhelm mati, pasti akan timbul perang dunia. Dengan membuat perang dunia, mari kita hapus Kekaisaran Ottoman dari peta dunia, kata Parvus. Kemudian scene berganti. Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm sedang berada di jalan untuk menemui orang-orang Yahudi tersebut. Sesampainya di ruangan tersebut, Sultan Abdul Hamid mengatakan, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami ingin hak-hak orang Yahudi. Salah satu dari mereka mengatakan, kami ingin tinggal di Yerusalem. Sultan Abdul Hamid menjawab, selama aku hidup, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Itu adalah tanah milik orang Islam. Kalian tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Kalian semua adalah orang-orang yang sudah tertipu oleh Zionisme. Hünkârımızı öldürmeye kasteden Wilhelm'di. Fırsatı bulduğunda silahı çekeceksin. Ve beni hemen... Tidak lama dari itu, kemudian suara tembakan terdengar, dan film pun selesai. Terima kasih banyak bagi kalian yang bersedia mendengarkan. Mohon bantu subscribe, like, and komen di bawah agar tambah semangat lagi membuat alurnya. Terima kasih. Dan jangan lupa pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang ditembak? Dan siapa yang menembak? Akankah salah satu di antara mereka ada yang tertembak? Tunggu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.